semua pada devotion pagi hari ini. Ketemu lagi dengan Miss Heni. Yuk, sebelum kita mulai devotion, kita akan menyembah Tuhan dulu dengan pujian namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, sehingga kami boleh berkumpul untuk melakukan devotion bersama. Pimpin kami, beri kami pengertian supaya benih yang Kau taburkan di dalam hidup kami itu boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta anugerah-Mu, berkati anak-anak SD Kristen Terang Bangsa dan orang tua mereka, berkati para guru, berkati jajaran pemimpin di sekolah Kristen Terang Bangsa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang jagai mereka, Engkau yang beri kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Setelah mendengarkan pujian ya, hari ini kita akan mulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Amos ambil dari Kejadian 22 ayat yang pertama sampai 19. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Ya. Hari ini tidak semua Amos bacakan, tetapi beberapa ayatnya Amos bacakan ya, serta ceritanya dari Abraham itu diuji. Ya, Amos bacakan dulu dari
pasal 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ceritanya seperti ini, ya. Maaf dulu ya, Seramos ceritakan dari sebelum ini ya, kembali ke flashback itu kan Abraham itu disuruh Tuhan pergi ke negeri yang Tuhan tentukan. Abraham menurut, ya. Lalu Abraham mempunyai istri, ya, Sarah. Itu kalau orang bilang itu mandul, ya, tapi Abraham tetap percaya Tuhan. Jadi setelah 25 tahun menanti, ya, Abraham baru mempunyai anak Ishak ini, ya. Abraham diuji lagi setelah punya anak Ishak ini. Anaknya ini disuruh membawa ke gunung dan suruh dipersembahkan, ya. Dipersembahkannya itu maksudnya bagaimana, Seramos? Dipersembahkannya itu dikorbankan, ya. Kalau menurut orang sekarang tidak akan mungkin lah, sudah ditunggu 25 tahun baru mempunyai anak, lalu setelah mempunyai anak disuruh mempersembahkan, ya. Itu suatu hal yang tidak mungkin dilakukan kalau di masa-masa anak sekarang, ya. Misalnya secara Seramos pun, ya, anaknya disuruh belah sendiri terus disuruh ngasihkan untuk korban bakaran, secara manusia pasti Seramos tidak mau, ya. Tapi beda dengan Abraham ini, ya. Abraham ini menurut, ya. Jadi di Alkitab ini Abraham ini menurut, ya. Ini keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi malamnya diberitahu, paginya langsung Abraham ini melakukan, ya. Kayunya itu dibelah, ya, dibelah itu kan nanti dibakar, ya. Tuk 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 lah. Terus diikat, ya. Terus anaknya itu dibawa, ya. Jadi Abraham ini orang yang betul-betul berserah kepada Tuhan, ya. Mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, ya. Seramos bacakan lagi. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu, ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah, Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, ya. Jadi seperti ini, setelah membawa kayu, semuanya kan bareng, ya. Naik keledai itu kalau zaman dahulu itu kan seperti kuda tetapi kecil, itu namanya keledai, ya. Jadi dibawa
terus anaknya kayunya juga jalan bareng ya. Lalu seperti ini, anaknya ini Ishak ini bertanya, apa? Sudah ada kayu ya, tapi kok dombanya belum ada. Dombanya itu yang biasanya untuk mempersembahkan, yang dipersembahkan itu ya. Anaknya itu kan tanya, "Loh Pak, ini wis ada kayu ya." Ini bahasa Jawanya ya, maaf kata ya karena seramus orang Jawa ya. "Lu kayunya wis ono kok wedhuse atau dombanya urung ono ki piye, Pak?" Nah, kayunya yang untuk bakar sudah ada, pisaunya juga sudah ada, tetapi dombanya belum ada. Ya. Bapak Abraham ini menjawab dengan santai. Nanti Tuhan sudah akan menyediakan ya. Padahal dalam batinnya Abraham, nanti kamu yang akan untuk korban. Ya. Setelah sampainya di gunung itu ya, kayunya itu ditata, terus anaknya itu diikat. Nah, ini masa-masa menegangkan ya. Tetapi ada malaikat Tuhan berseru ya, seperti ini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. "Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya. Jadi seperti ini, setelah dia itu mau membunuh anaknya atau menyembelih anaknya untuk korban bakaran, ya, Tuhan itu menyediakan domba, ya. Seketika itu menyediakan domba, ada domba. Ya, puji Tuhan ya. Kalau kita pun juga harusnya seperti itu ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu mau ngomong, kita disuruh belajar, kita disuruh menunggu. Saatnya seperti ini pandemi ya. Kita harus juga tetap taat, tetap patuh ya. Seperti Abraham juga ini tetap patuh dan taat kepada Tuhan. Maka Tuhan juga menyediakan ya. Seperti ini juga ini di ayat ayat yang ke-16 ya. "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian," ya, maksudnya itu berbuat demikian itu Abraham menurut kepada Tuhan, "dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya, ini. Makanya Abraham taat itu, dia diberkati di ayat yang ke-17. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengar firman-Ku." Ya. Dari cerita Abraham ini ya, kita itu sebagai anak Tuhan harus, ini saya bacakan lagi ya. "Karena engkau mendengar firman-Ku." Nah, ini ya, yang namanya anak itu kita harus patuh dan taat kepada Bapa kita di surga. Dari firman-Nya itu kita dengarkan ya, kita renungkan, lalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya Seramos ketahui saat-saat ini itu pasti kalian juga pasti bosen. "Ser, kapan masuk sekolah? Ser, kapan saya kumpul dengan teman-teman? Ser, kapan COVID ini berakhir?" Ya.
di masa-masa seperti inilah, di saat inilah ya, kita harus berserah kepada Tuhan ya. Dalam arti kata berserah itu ya, berserah itu percaya menyerahkan diri kita kepada Tuhan ya, turut atau mengikuti Tuhan ya, berpikir positif ya atau optimis ya, dan tetap mempunyai semangat ya bahwa kita itu yakin tetap dipelihara oleh Tuhan ya. Saat-saat ini itu selain pandemi Covid ya, ini maaf kata, ini mungkin juga ada beberapa teman kalian yang rumahnya kebanjiran ya. Kita lihat di televisi Jakarta betul-betul mengerikan banjirnya. Puji Tuhan, Semarang yang hanya seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu itu banjir, sekarang sudah surut ya, sudah aman ya. Pernah Seramos itu lewat ya, Seramos itu rumahnya Demak ya, ke Semarang ya. Ke Semarang itu hampir semua itu lewat mana, Sayung, lewat Kaligawe, kita mau lewat arah ke Bangetayu itu semua banjir ya. Jadi semua itu apa namanya, satu ban dan tidak bisa lewat ya. Misalnya di Terjang lewat itu tidak bisa ya, banjiran, mesinnya mati ya. Di saat-saat itu seperti itu Seramos hanya berdoa, Tuhan aku berserah kepadamu ya, ini aku akan melayani anak-anakmu berangkat kerja, berilah jalan yang terbaik ya. Walaupun Seramos itu muter ya, muternya itu lebih 2 kali atau 3 kali, puji Tuhan ya, bisa sampai ke sekolah untuk pelayanan ya. Jadi firman saat ini Seramos berikan itu supaya kalian tetap berserah kepada Tuhan, tetap patuh taat ya, tetap mengikuti firman-Nya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seramos yakin nanti kalian itu juga akan juga seperti Abraham ya. Seramos bacakan lagi ya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu ya. Jadi kalau kita taat berserah kepada Tuhan, kita akan menjadi pemenang ya, kita akan diberkati Tuhan. Oke, terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini, untuk tetap kami semua bisa tetap berserah, tetap mengikuti Engkau Tuhan. Beri kesehatan untuk kami semua, orang tua kami, serta guru-guru kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.